Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam ayah bunda serta keluarga tercinta. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu Anda semuanya ya. Baik, senang sekali malam hari ini saya Ellen Pratiwi kembali menjumpai Anda dalam acara Plong. Apa kata dokter? Yang membuat Anda menjadi lebih plong tentang informasi-informasi kesehatan keluarga Anda. Baik, acara ini merupakan persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang juga didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, ayah bunda serta keluarga tercinta, juga calon-calon bunda semuanya. Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah seputar alergi susu pada bayi. Bagaimana tips dan trik untuk menghadapi alergi susu pada bayi dan anak-anak. Untuk itu ada spesialis yang sudah kita undang untuk malam hari ini. Beliau adalah Dr. Zahra Hikmah Al-Jufri, spesialis anak. Beliau adalah juga konsultan alergi dan imunologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari. Assalamualaikum Dr. Zahra. Waalaikumsalam. Terima kasih, maaf lahir batin ya dokter ya. Iya, malam hari ini tentu saja banyak keluarga yang sudah menunggu-nunggu nih tema apa yang kita bicarakan dan mungkin bisa menambah wawasan para keluarga untuk mengetahui tentang lebih dalam tentang apa itu alergi susu pada bayi dan anak dan bagaimana tips dan juga trik untuk menghadapinya. Nah, ini dari awal mungkin kita ingatkan kepada bunda-bunda, Anda bisa ikut berinteraksi di acara ini dengan menghubungi nomor telepon kami di 031 5678 216. Sekali lagi 031 5678 216. Kami akan bersama Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Silakan Anda berinteraksi ya. Baik, untuk awal pertemuan kita malam hari ini dokter, yang perlu kita sampaikan kepada ayah bunda serta calon bunda ini sebenarnya apa sih yang disebut dengan alergi itu bunda? Dokter maksud saya. Alergi adalah suatu reaksi dari tubuh yang tidak normal pada beberapa zat yang pada orang lain tidak menimbulkan reaksi yang sama. Jadi misalnya seorang anak meminum susu kemudian ada reaksi yang tidak normal, pada anak lain mungkin saja tidak timbul reaksi yang seperti itu. Nah, itu disebut dengan alergi dan itu melalui sistem imun di tubuh. Jadi itu bisa diketahui kapan ya dokter ketika ada bayi atau anak yang seperti itu? Sebagian besar daripada alergi timbulnya setelah usia 5-10 hari. Tetapi memang bisa pada saat baru beberapa hari bayi langsung mengalami alergi walaupun tidak terlalu banyak. Oh begitu, baik. Ini ya mungkin pemirsa juga sudah tahu ya dari awal apa itu alergi. Nah sebenarnya penyebab alergi itu kan beragam ya dokter ya, tapi untuk malam hari ini khusus kita membicarakan tentang susu ya. Sebenarnya kalau bayi kan disarankan ASI ya. Nah ini yang mulai alergi ini apakah bisa dari mulai ASI atau ketika sudah lanjutan atau ketika ada kejadian apa dokter yang dimaksud untuk alergi malam hari ini yang kita bicarakan? Jadi dari WHO dinyatakan bahwa salah satu yang bisa mencegah terjadinya alergi sejak dini adalah pemberian ASI eksklusif. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan pada bayi-bayi yang diberikan ASI eksklusif bisa terjadi alergi walaupun insidensnya sangat kecil. Tetap ada kemungkinan itu ya dokter? Tapi tetap ada kemungkinan. Memang terbukti dari beberapa penelitian ASI bisa mencegah kejadian alergi. Oke. Nah itu apakah pengaruh dari bundanya barangkali yang alergi kemudian menurun kepada putra-putrinya begitu dokter? Ada ya? Sifat alergi memang menurun. Jadi kalau dari teorinya bila seorang ayah menderita alergi, ibunya tidak menderita alergi, maka kemungkinan setiap anaknya menderita alergi adalah sekitar 30-40%. Tetapi bila ayah dan ibu sama-sama menderita alergi dan manifestasinya sama, misalnya ayahnya asma, ibunya juga asma, maka 60-80% kemungkinan setiap anaknya menderita alergi. Begitu ya, jadi lihat dari riwayat keluarga juga ya dokter ya. Baik, nah ini kalau misalnya sudah
tidak diketahui dari awal, kemudian atau juga tidak menghitung seperti dokter tadi ya, ini kemungkinan ayahnya berapa persen alergi, punya alergi atau enggak, bayi sudah lahir dan anak sudah lahir, sudah besar begitu dan baru ketahuan alergi. Ini bagaimana dokter? Jadi ada juga bunda-bunda ini yang tahu tentang intoleransi laktosa atau apa begitu ya, ini bedanya apa? Kemudian yang juga ingin kita ketahui di awal, ini sebenarnya kalau dari dokter tahu, oh ini anak nih alergi nih, itu dari tanda-tanda apa sih gitu gejalanya gitu? Apakah batuk, apakah bentol-bentol merah atau apa dokter sebenarnya yang membuat dokter yakin bahwa ini alergi tanpa tahu mungkin harus tes darah atau apa begitu? Silakan dokter. Kalau untuk alergi susu sapi yang akan kita bahas, salah satu yang membedakan dengan intoleransi adalah beberapa gejala yang memang tidak ada pada penderita intoleransi susu. Jadi kalau alergi itu gejalanya mulai dari kulit kemerahan atau eksim susu. Biasanya orang tua mengira bahwa anaknya terciprat susu. Kemudian ada batuk lama, ada juga yang mengalami sampai terjadi kolaps atau sinkop. Jadi anaknya sampai tidak sadar. Sedangkan pada intoleransi laktose gejalanya biasanya yang paling umum adalah diare dalam jangka waktu yang lama, dan apabila dilakukan pemeriksaan feses, maka diketahui bahwa si anak ususnya tidak bisa menyerap laktose. Iya. Dan itu resikonya memang harus berganti susu atau dialihkan ke apa ya dokter minumannya begitu maksud saya? Yang paling mudah adalah kalau memakai ASI. Karena kalau memakai ASI kita tinggal meminta ibunya untuk menghindari apapun yang mengandung susu sapi. Tapi kalau misalnya dia itu sudah mengalami alergi dan mengkonsumsi susu sapi, maka kita wajib memberikan susu sapi yang sudah terhidrolisa lebih lanjut. Waduh, itu resep ya maksudnya diberi? Iya, itu harus diresepkan, tidak bisa beli di sembarang tempat tempat, ya. Oh iya. Tapi juga yang mengetahui dosisnya atau apakah perlu atau tidaknya tentu ini dari rekomendasi dokter ya. Oke. Ini kadang-kadang bunda-bunda atau juga eyang-eyangnya, nenek-nenek gitu atau kakeknya, biasanya kalau sakit begini mungkin salah duga ya, tidak tahu bahwa ini adalah alergi. Itu resikonya sampai seberapa fatal sih dokter? Misalnya tidak diketahui lama, oh ini karena batuk aja, oh ini diare, mungkin salah makan begitu, padahal itu adalah alergi. Pembiaran yang mungkin agak berlangsung lama ini tanpa diketahui bisa beresiko apa sebenarnya dokter? Seperti kita tahu, pada bayi dan anak, masa perkembangan paling penting adalah 6 bulan pertama sampai 3 tahun untuk pertumbuhan otak maupun organ-organ tubuh. Nah, apabila seorang anak dibiarkan menderita penyakit alergi dalam jangka waktu lama, kalau orang Jawa bilangnya biarin aja, nanti hilang sendiri ya. Ya, orang Indonesia biasa gitu. Maka yang terjadi adalah si anak akan mengalami episode sakit yang berkelanjutan dan itu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Sayang sekali ya dokter ya. Sayang sekali. Dan itu tidak bisa diulang. Oh, periode misalnya, emas itu tidak bisa diulang. Iya, misalnya? Ya misalnya tadinya si anak mungkin diharapkan tidur nyenyak malam karena dia garuk-garuk karena dermatitis atopi atau eksim susu, maka dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Akibatnya pertumbuhan otaknya juga terganggu dan dia menjadi anak yang tidak ceria. Iya. Dan itu lewat masa pertumbuhan itu kalau dibiarkan juga sayang ya. Iya, ada penurunan kualitas, harusnya anak ini bisa tumbuh dengan lebih baik ya dokter. Betul, ya. Iya, baik. Dokter mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya tentang alergi susu dan intoleransi laktosa tadi, mungkin ini bedanya di mana ya dokter? Jadi kalau alergi susu itu adalah suatu reaksi abnormal tubuh terhadap suatu zat yang melalui sistem imun kita. Tapi kalau yang disebut dengan intoleransi laktose adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengolah laktose. Jadi tidak melalui sistem imun.
dan intoleransi laktosa tidak diturunkan. Oh, itu benar-benar murni dari bawaan orang per orang ya, tiap bayi berbeda ya. Iya. Oh, itu bisa hilang nggak dokter? Maksudnya apakah alergi ini akan berkepanjangan sampai dewasa, juga intoleransi ini akan terus berlangsung seumur hidup dari seseorang? Kalau intoleransi tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya infeksi, maka dia akan begitu infeksinya selesai, Berhenti. pertumbuhan fili ususnya bagus, berhenti. Oh. Tapi kalau yang disebut dengan alergi, alergi itu tidak bisa hilang total. Oh. Jadi itu akan terbawa terus ya. Kenapa tadi sampai ayah ibu yang menikah pun masih bisa kemungkinan menurunkan Bisa, itu. Oh. dan bisa berubah sifat. Oh begitu. Ini seru juga kalau dokter belajar ini ya, karena kan ternyata berkembang begitu ya pengetahuan tentang hal ini. Nah ini maksudnya apakah berubah sifat itu dari alergi yang produk A bisa ke produk B atau bisa tambah gitu ya mungkin ya? Lucu ya dokter, tapi ya jadi kalau kasihan kita juga pikir kalau ya, ini, awal dia alergi susu sapi, kemudian dalam beberapa waktu alergi susu sapinya membaik. Iya. Ternyata dia menjadi alergi debu. Oh. Seiring dengan tambah usia. Oh, iya. Jadi ini tadinya eksim, seiring tambah usia dia menjadi asma. Kalau mungkin spesialis alergi dan imunologi seperti dokter Zahra gini paham ya perubahan-perubahan itu ya, tapi mungkin kami yang awam mungkin nggak paham kok bisa jadi begini yang dokternya berubah-berubah gitu ya. Baik, kemudian dokter ini bisa diterangkan lagi mungkin kalau susu sapi itu bisa menyebabkan alergi, sebenarnya apa sih yang membuat apakah dari tubuh si bayi atau memang dari susunya sendiri gitu? Mungkin ada kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan alergi itu muncul. Jadi proses daripada alergi adalah apabila tubuh membentuk pasukan alergi terhadap suatu zat. Aduh, pakai pasukan nih kayak perang. Kalau saya jelaskan nanti bingung lagi. Baik, oke, nggak apa-apa. IgE namanya. Kita, jadi namanya imunoglobulin E. IgE, ya, oke. Nah, kalau pada saat bayi pertama kali diberikan susu sapi, maka tidak langsung terjadi alergi, Mbak Ellen. Namanya fase sensitisasi. Penyesuaian begitu. Jadi dia menyesuaikan. Keluarlah pasukan yang saya sebut itu, tetapi mereka hanya memegang senjata. Tidak ada reaksi apapun. Pegang doang deh. Ya. Nah, pada saat minum kedua, ketiga, keempat, maka mulailah terjadi yang disebut dengan degranulasi daripada sel emas. Jadi ada sel di tubuh yang pecah, dan akibat pecahan itu mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan gatal, menyebabkan kalau asma bisa, menyebabkan anak sampai tidak sadar, sinkop. Jadi ada perubahan dalam apa tadi itu ya, menyerap reaksi. Dan ini kalau diterus-teruskan juga bahaya ya dokter, kasihan. Salah satu yang paling kita takutkan adalah alergi tipe 1. Oh, ada tipe-tipe alergi tipe ya? 1 itu reaksi alergi di mana reaksinya cepat. Begitu, misalnya bayi minum langsung bengkak mulutnya. Oh, oke. Hati-hati, itu alergi tipe 1. Kalau yang tipe 2 sampai berapa tipe ini dokter? Tipe 2 jarang pada anak dengan alergi makanan. Yang paling sering tipe alergi. Ini jadi langsung bereaksi begitu ya? Iya. Ini bisa diketahui dari bayi usia berapa dokter alergi itu? Apakah nunggu dia sampai besar gitu atau baru lahir gitu bisa ketahuan dokter? Maksudnya diagnosis? Iya. Diagnosis alergi susu sapi sebenarnya mudah sekali. Caranya adalah bila kita mencurigai seorang anak menderita alergi susu sapi dan ibunya minum susu sapi atau bayinya sendiri sudah mengkonsumsi susu sapi, maka sebaiknya si anak dan si ibu dihindarkan dari susu sapi selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Jadi stop dulu ya dokter? Stop dulu. Susu sapi dan apapun yang mengandung susu sapi. Yang sering terjadi adalah tidak mengkonsumsi susu sapi, tapi tetap mengkonsumsi produk susu sapi seperti misalnya biskuit, kemudian yogurt. Oh iya, yogurt betul. Coklat. Jadi kita harus menstop apapun yang ingredientnya susu sapi.
ini yang mungkin karena terbungkus oleh apa namanya istilah yang lain-lain tadi, nggak sadar bahwa sebenarnya itu mengandung susu sapi juga. Oh, dan iya. memang di negara kita untuk ingredient itu tulisannya terlalu kecil-kecil. Jadi harus pakai lup. jadi konsumen tidak bisa membaca Iya, dengan susah. jelas begitu. Kita harus pakai kacamata atau dibaca oleh anak-anak yang matanya masih. Coba nak bacain dulu nih isinya apa aja gitu. Oh, itu jadi kadang tersamar, kita tidak teliti begitu Ya, untuk membaca ingredients harusnya itu. ditulis non dairy product. Non-dairy Artinya product. tidak mengandung susu sapi. Oh, beberapa produk rasanya ada ya dokter ya yang mencantumkan Biasanya itu ya. dari luar itu. Iya Kalau yang betul-betul. produk Indonesia Masih nggak ada. belum mencantumkan itu karena masih karena produksi susunya bagus di sini. Iya. Baik. Ya dokter, ini apalagi ya yang mesti diperhatikan oleh orang tua ketika anaknya Nah, ini? bila kita belum nyampe sampai diagnosis, jadi masih eliminasi dulu. Oh iya betul. Selama 3 minggu. Tadi itu ya. Setelah 3 minggu, bila tidak didapatkan gejala sama sekali, maka wajib mencoba lagi susu sapi. Dicoba lagi boleh ya. Boleh ibunya, boleh anaknya. Kalau didapatkan gejala alergi lagi, maka kita harus curiga memang alergi terhadap susu sapi. Jadi memang harus pakai tes trial begitu ya dokter Iya. ya? Oh. Namanya eliminasi dan Eliminasi. provokasi. Wow, eliminasi dan provokasi. Diprovok. Oke, tapi harus dalam pantauan dokter juga ya supaya tahu apakah ini benar-benar penyebabnya. Jadi nggak nyoba-nyoba sendiri begitu ya? Iya. Sebaiknya tidak begitu. Karena nanti kalau misalnya itu diulang dan ternyata bisa kambuh, bisa nggak ya dokter sebenarnya? Gitu nanti Kalau dia bagaimana? nggak alergi ya nggak keluar. Begitu ya, itu bisa sembuh. Maksudnya sudah terjadi kekuatan begitu di dalam tubuhnya, imun? Bukan. Bukan. Berarti dia bukan alergi susu sapi. Oh, Hanya iya. prasangka kita di alergi susu sapi. Suspek namanya. Oh begitu. Suspek susu alergi sapi, tapi ternyata Setelah- setelah kita lakukan eliminasi, dia mungkin masih sakit terus. Maka kita wajib eliminasi makanan yang lain. Misalnya telur, ikan, Yang bisa menyebabkan ya, yang semuanya itu bisa menyebabkan alergi. Baik, iya. Dokter, kenapa malam hari ini kita mengambil susu sapi ya gitu ya untuk sebagai apa namanya bahan untuk alerginya ini, seberapa parah memang susu sapi ini bisa mencetuskan alergi begitu dokter? Jadi saat ini selama saya praktek dan juga dari beberapa jurnal, jumlah anak dengan alergi susu sapi bayi itu cukup meningkat, sehingga ibu-ibu wajib waspada. Salah satunya adalah pencegahannya dengan bayinya tidak boleh mengkonsumsi susu sapi at least 6 bulan pertama, kalau bisa ya sampai umur 2 tahun. Jadi itu memang ada data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan Ada alergi di Indonesia dokter, Iya. atau di mana-mana mungkin? di mana-mana. Oh, iya. Karena mungkin lebih praktis barangkali menurut orang-orang zaman sekarang ya. Ternyata ada resiko begitu ya. Ada risiko. Apakah ada kandungan memang yang sangat membahayakan atau bagaimana sebenarnya dari susu ini dokter? Ada protein kasein di susu sapi, itu yang sering menyebabkan alergi. Oh, Jadi ada 2 macam protein, salah satunya itu sering menyebabkan kasein itu ya. alergi. Itu kalau di ASI tidak ada ya dokter? Biasanya. Protein itu tidak. Jadi ini bedanya Minimal, ASI dan susu sapi karena kandungannya ini memang benar-benar Beda. berbeda. Tidak ada yang menyamai ASI ya dokter Iya, ya. betul. Satu-satunya susu yang rendah alergi adalah ASI. ASI, jadi memang yang terbaik adalah memberikan ASI. Nah, kasein ini memang ternyata pemicu banget begitu untuk Iya. alergi ya. Dan itu tidak bisa di-reduce atau bagaimana ya secara Itu yang produksi pakai begitu? susu terhidrolisa itu. Oh. Susu terhidrolisa itu adalah susu yang sudah diolah sehingga sudah terhidrolisa proteinnya susu sapinya Dipecah begitu maksudnya? dan dipecah dan memakai sistem yang lumayan mahal. Maka jadinya harganya mahal. Oh, Nah, iya. setelah dipecah itu diharapkan tubuh tidak mengenali bahwa dia memang susu sapi. Jadi tidak dikenali proteinnya. Oh,
tapi memang ya ada resiko tadi agak mahal dan Ya, lumayan mahal. lumayan mahal. Dan itu hanya untuk kondisi khusus ya barangkali Ya. dokter ya, tidak Iya, bisa betul. dikonsumsi setiap hari. Ini pusing juga nih ayah bunda kalau terus membeli produk-produk semacam ini. Iya. Kemudian apakah ada peluang tadi itu sembuh gitu ya? Misalnya maaf ini kan biasanya orang awam diberikan susu yang soya atau yang apa gitu supaya apakah itu sama sebenarnya kandungannya juga dokter? Sebenarnya kalau susu soya adalah isolat protein, di mana bukan susu soya yang dijual oleh Papa ya. Jadi Yang di susu botol yang sudah formula langsung- tapi base-nya soya. Oke. Susu formula yang base-nya soya adalah susu yang sudah diolah dengan berbagai macam vitamin dan premix yang diharapkan menyerupai ASI. Oh. Tetapi bahan dasarnya soya. Masalahnya 50% anak dengan alergi susu sapi itu juga alergi terhadap soya. Loh, oh gitu dokter. Iya. Wah, ini cuman dokter nih yang tahu nih. Kayaknya kita awam banget. Biasanya kan dialihkan ke soya begitu ya dokter ya? Ya karena soya paling murah. Oh. Tapi bukan susu cair soya yang dijual di supermarket minimarket itu ya dokter ya? Bukan ya, nanti ayah bunda bingung deh. Nanti dibelikan susu yang itu malah lebih parah. Makanya saya nanti sakit. selalu menyebutnya Iya. susu formula berbahan dasar soya. Itu yang bukan betul. susu soya. Susu formula yang berbahan Berbahan dasar dasar soya. Iya. Ini yang sebenarnya bisa mereduce atau mengurangi apa? Dia tidak mengurangi, dia mereplace. Oh, mereplace. Beda dengan yang terhidrolisa. Oh. Kalau yang terhidrolisa dia akan mengurangi kesensitivitasan tubuh terhadap alergi susu sapi. Oh. Tapi kalau soya itu hanya replace. Jadi misalnya anaknya tetap sensitif terhadap susu sapi gitu, begitu dilepas soyanya ya kembali lagi dia alergi. Oh, begitu. Kalau yang terhidrolisa lebih lanjut dengan Lebih pemberian bagus. itu seperti disekolahkan badannya. Oh. Jadi diharapkan umur setahun dia sudah bisa susu biasa. Oh, susu begitu. sapi. Iya. Jadi tidak terlalu disarankan juga ya dokter pakai yang produk soya itu ya. Kan Ya, biasanya kalau nggak dulu punya uang nggak apa-apa. dulu kan biasanya kalau pengalaman kalau diare atau nggak cocok susu begitu biasanya kan kita menggantinya dengan soya untuk sementara. Ternyata itu hanya untuk replace saja ya, tidak terlalu bisa membuat perubahan di dalam tubuh anak ya. Oke. Dokter yang biasanya terkena alergi susu sapi ini sampai usia berapa ya kira-kira dokter ya? Apakah nanti seumur hidup dia begitu atau ada rentan waktu ya nanti dia 7-10 tahun gitu sudah lebih kuat begitu? Jadi kalau dari penelitiannya usia 2 tahun itu sudah sekitar 80%. Sudah membaik Karena begitu? alergi susu sapi membaik. Usia 3 tahun itu sekitar 85% dia membaik. Dan usia 13 tahun sudah jarang banget alergi susu sapi. Begitu, iya. Mungkin juga mengkonsumsinya juga sudah agak berkurang dibanding Iya. waktu masih kecil Tapi begitu kan ya. makan roti juga. Oh iya, betul. Produk yang olahan Iya, susu sapi tadi ya. Olahannya tetap dimakan. Oke. Konsumsi. Nah ini untuk bunda-bunda ini yang juga memberikan ASI-nya barangkali itu langsung maaf ini awamnya mungkin masuk ke menjadi ASI-nya itu juga akan terkandung susu sapinya begitu dokter? Ada sebagian kecil dari ASI-nya mengandung susu sapi. Oh karena ibunya mengkonsumsi Iya, tadi ya. kan masuk lewat darah. Jadi bayi pun juga sebenarnya Iya, bisa jadi sensitif terhadap susu sapi. Jadi memang kenapa? Karena ketika bayinya alergi susu sapi, bundanya juga mesti stop juga nih, gitu Iya, ya. betul. Iya dokter. Kalau misalnya gejala-gejalanya tadi disampaikan dokter bisa apa tadi? Merah-merah. Ya, Apakah itu selalu alergi dokter? ini yang agak memprihatinkan karena ibu-ibu cenderung setiap ada merah di bagian tubuh anak ataupun ada bentol-bentol sedikit langsung heboh apakah ini alergi susu sapi. Iya. Jadi yang namanya alergi susu sapi yang timbul pada saat awal adalah yang disebut dengan eksim susu. Eksim susu adalah gejala alergi di mana timbul ras kalau kita sebutnya ruam ya, ruam pada pipi, di mana didapatkan pipi menjadi kasar, kemerahan,
dan kadang-kadang terjadi infeksi, jadi timbul seperti nanah. Kalau cuman merah-merah saat lahir, itu ada disebut dengan erythema neonatorum, di mana erythema neonatorum bukan suatu bentuk alergi. Lebih menyerupai reaksi tubuh sesaat dan akan hilang sendiri setelah usia 15 hari. Oh begitu. Udah galau aja nih bunda-bunda kalau lihat pipinya anaknya merah-merah begitu. Biasanya merah-merahnya satu badan malah. Oh tidak hanya di pipi. Lebih serem daripada alergi. Ya. Oh lebih serem. Jadi kadang-kadang bunda-bunda itu yang alergi susu sapi malah nggak ngerti dia. Yang dia tahu malah yang ini erythema neonatorum itu. Jadi tidak sadar gitu bahwa ini sebenarnya. Karena tidak terlalu menyeramkan. Iya. Kalau yang tadi merah-merah sekujur itu biasanya sembuhnya pakai salep begitu dokter atau? Nggak usah. Nggak usah ya? Saya nggak ngasih apa-apa. Biasanya saya cuma minta sabunnya dirubah sabun yang netral, pH-nya balance, dan juga tidak mengandung pewangi. Hanya jadi untuk sabun yang beban kulitnya itu supaya tidak terlalu supaya berat. tidak terlalu sensitif. Tapi begitu yang alergi itu dokter pasti menyarankan hal-hal yang lebih lanjut ya. Itu bunda-bunda taunya apa namanya yang bedanya merah alergi dan merah tidak itu bagaimana ya dokter? Harus ke dokter. Harus ke dokter. Mungkin ada. Kalau curiga paling mudah ya itu tadi Mbak Ellen. Di stop aja susunya. Bundanya stop minum susu. Kalau masih timbul 15 hari baru hilang, kemudian bundanya makan dan minum susu tidak ada masalah, ya sudah bukan alergi. Iya, baik. Tapi memang lebih baik konsultasi lah dokter ya. Baik, kalau begitu kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya. Barangkali juga ada bunda atau juga calon bunda yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan alergi, susu sapi pada bayi atau juga anak-anak. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0315678216. Acara Peluang Apa Kata Dokter bersama Dr. Zahra Hikmah SPA Konsultan akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Selasa malam Pro 2, saluran digital TVRI Jawa Timur, pukul 20 WIB. Plong, tampil cantik. Soal gimana sih tata busana pakaian menggunakan batik yang memang Di sini dibahas bagaimana seorang wanita tampil cantik menawan dari sisi make up, cara berbusana dan etika. Anda juga bisa berinteraksi dengan pakar kecantikan. Pukul 21 WIB. Musik for you, genre reggae. Anda bisa request dan memilih lagu-lagu bergenre reggae yang berasal dari Jamaika dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Nonton ya. Pertama kali televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi